Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Widi Nur Mahmudi selaku founder Kampung Batara Banyuwangi, kepada yang terhormat pimpinan PLN UIP Surabaya dan seluruh para syukur alhamdulillah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan launching Sipapring Digital Based Learning Program Matching Fund di Desa Papring, Kabupaten Banyuwangi. Sebelum acara ini dimulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama kepada founder Kampung Batara, yang terhormat kepada Pak Widi Nur Mahmudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rektor sekaligus pembina pramuka, pembina dari Yayasan Kampung Batara, kemudian tim dari Widyagama, kemudian Bapak Otong yang saya hormati juga, salam kenal, Mas Teguh juga dari PLN UIP JBTB. Hafal saya Pak, saking sering. Iya, sampai Mas Teguh ini nekan saya hafalin gitu. Sampai hafal ya. Pernah salah nulis itu Pak Kepala Sekolah Kesetaraan itu salah nulis waktu itu. UEP apa gitu sih, tambahin lagi. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan semangat untuk silaturahim dalam program launching Sipapring. Monggo emak-emak yang monggo mampir di sini, tidak ada posyandu karena sudah, silahkan naik saja. Nah, tak lupa sampai gimana. Yang pasti kegiatan ini selain bagian dari matching fund dari Widyagama ITB Widyagama Lumajang, ini sinergi program juga yang tidak hanya program kepentingan dari Widyagama, tapi juga kebutuhan dari masyarakat di sini. Dan secara ekonomi yang paling laris secara ekonomi itu batiknya sih tahun ini. Itu peningkatan ekonominya lebih tinggi dan lebih cepat. Ada yang dibeli sendiri. Nah, ada yang paling jelas itu ada satu kelompok itu langsung pesen 100. Itu aja sih. Yang waktu Widyagama berapa laporannya itu? Waktu jualan di Widyagama itu ya. Nah itu PLN juga kemarin Mas Teguh borong juga ya Mas Teguh ya. Ya Mas Teguh borong. Punya semuanya borong lah. Ini nyuruh apa? Cerita ya? Borong lah. Kayaknya nadanya nyuruh ya. Nah seperti itu. Dan batik ini program baru, ada tim juga yang bertanggung jawab di bagian batik. Ada Cak Kahfi nih Bu, yang di gong, napuk gong ya. Selain membatik, napuk gong juga. Ada Pak Hadi juga yang pakai udeng itu, dia yang bertanggung jawab di bagian batik. Jadi kami ada kelompok-kelompok memang yang sudah dipetakan sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang emak-emak niku pembatik niku ada tuh pembatik ya Bu ya. Coba angkat kaki, angkat tangan. Ya udengnya itu
batik sini juga ya? Oh, itu udengnya batik sini, jadi memang keluar dari pakem gitu kan. Terus kalau dari yang dari Widyagama batik, kemudian digitalnya hari ini kita bisa nonton TV bareng di sini. Bingung dikantolkan di mana nih Cak Rokib. Nah, kalau yang berbasis digital kami ada tim, Cak Rokib ini ketua tim dari Papring, Kampung Papring Kreatif. Jadi Ini, Bu. perfilman, foto dan lain sebagainya ada Cak Rokib di sini sama tim-tim. Kemudian yang dari PLN itu juga sekalian laporan PLN ya. Sekalian Pak Otong selain melaporkan yang Widyagama ini, PLN juga. Yang ada tim industri Papring industri kreatif itu menggunakan kerajinan yang tidak manual tapi menggunakan mesin. Itu penanggung jawabnya Pak Haryadi ini yang di pojok, yang kaos putih separuh, niku yang membidangi, dan pesertanya murid-muridnya Pak Anas ini yang kesetaraan, yang PKBM. Di belakangnya itu juga PKBM, karena memang sekolahnya lebih ke penguatan life skill, pengembangan seperti itu. Karena kalau tidak diberi pengetahuan hanya aksara, pengenalan aksara, pusing kayaknya. Seperti itu. Dan kami atas nama Kampung Batara dan masyarakat Papring tentu berterima kasih atas hadirnya rumah budaya yang ada di sini, dan sudah banyak bermanfaat tentunya tidak hanya untuk sekolah adat Kampung Batara, tapi juga masyarakat dan lintas organisasi, lintas perguruan tinggi, swasta maupun negeri kayak gitu, juga mampu mengadvokasi bagaimana pemerintah juga lah sampai ketika panjenengan terjebak tadi, itu bagian dari hikmah keberadaan bantuan-bantuan yang dari CSR. Kalau tidak ada rumah budaya, mungkin tidak ada alasan orang ke sini sehingga jalan tidak akan diperbaiki ya itu. Jadi mohon diikhlaskan ketika harus muter-muter gitu Pak Otong gitu. Tadi jalan kaki gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang rumah budaya sekarang sinergi, bagaimana hal-hal yang berbasis budaya bukan berarti menutup mata terhadap teknologi, sehingga kami mengawinkan antara teknologi dengan hal-hal yang berbasis budaya. Sebenarnya bisa sinergi gitu kan. Jadi tidak hanya budaya yang konvensional saja, tapi bagaimana ada teknologi yang bisa mendukung kedua-duanya. Budaya menerima teknologi, teknologi juga bisa menjadi wadah informasi dan saling berbagi, menerima dan berbagi informasi tersebut. Itu sih. Terima kasih Bu Rektor, sudah dikasih TV. Mudah-mudahan kalau pulang nggak dibawa pulang lagi. Nah itu, saya sering dikomplain nih sama Pak Anas. Seharusnya anak-anak di sini yang mau kuliah itu harus ke Widyagama. Apa sumbangsimu ke Widyagama? Widyagama tok sumbangsinya wakeh jadinya. Ya tenang saja. Mungkin tahun ini sumbangsi kita lahan Pak, karena ada Widyagama Bukanlah di sini. Fakultas 2 gitu kan. Kampus 2 gitu kan. Nah itu, dan secara umum mungkin ini baru ya, baru kami tahu tentang ada toh TV selebar ini gitu kan. Kan apalagi saya nggak punya TV, jadi merasa iki TV apa-apa ngono. Jadi emak-emak bisa nonton sinetron juga di sini, kita bareng-bareng ya. Nonton selain layar, kalau layar udah biasa sih. Tapi masih ini collab masih. Seperti itu saya mengucapkan pribadi dan atas nama Kampung Batara juga masyarakat dan tokoh masyarakat juga mengucapkan banyak terima kasih atas support dari berbagai pihak, dari ITB Widyagama Lumajang, dari PLN, UEP, JBTB, Bali, ya itulah pokoknya. Pak Otong terima kasih, mudah-mudahan Pak Otong bisa datang lagi di kesempatan lain.
Dan kami juga perlu banyak bimbingan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh kami lakukan, itu juga perlu dari tim dari pihak lain, termasuk terima kasih juga teman-teman di Kampung Batara semuanya, emak-emak yang sudah ditimbang tadi, emaknya, anaknya enggak, oh anaknya. Nah, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah ini yang mampu kami bisa, dan lebih enak kayaknya model-model kayak gini gitu Pak, daripada nunggu di kursi, karena memang nggak ada kursi Pak. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang kedua oleh pimpinan PT PLN IP JPTB Surabaya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Oswald Giono. Kami mewakili dari pimpinan unit kami, Pak Ramadansyah selaku GM. Kami diminta untuk melihat Pak, memang sekalian mungkin beberapa hal mapping untuk kelanjutan program di PLN terkait dengan Kampung Batara ini. Kami juga cukup bersyukur dari Bu Ratna, Direktur, bisa mengadakan untuk base learning terhadap beberapa hal terkait dengan kondisi-kondisi program ke depan yang akan kita jalani bersama. Memang PLN hadir itu melalui program-program PLN peduli di Kampung Batara Papring untuk mengembangkan budaya dan kearifan lokal dan budaya setempat sehingga dapat tumbuh. Ini tambah lagi kolaborasi dari Universitas Widyagama cukup menarik juga terhadap digital program ke depannya. Juga perkembangan, menyoroti perkembangan tentang masalah pendidikan yang memang menjadi komponen utama pengembangan bangsa kita terhadap budaya kita sendiri. Harapannya memang pendidikan dan UKM setempat, kami percaya Pak, di PLN JPTB beserta tim kami terdiri atas beberapa bidang yang memang kalau di kami ada TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana pengembangan pendidikan dan UMKM untuk selalu berprogres untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan harapannya memang kami optimis kedepannya kami bisa kolaborasi ya Bu Ratna terkait dengan digital program dan antusiasme serta konsistensi program kedepannya, sehingga harapan big picture dari perusahaan kami memang selalu menerapkan dari SDGs, Social Goal Development, yang memang menjadi salah satu program dari Presiden Pak Jokowi Pak terhadap dunia untuk pengembangan sosial UMKM dan selanjutnya. Mungkin itu dari saya pribadi, makasih, mohon izin. Tadi nggak kami buka dengan pantun, kami tutup aja dengan pantun. Kemudian ada titipannya Pak Teguh Pak, nanti kalau nggak dibacain nanti ngeluh dia di belakang Pak. Ke pantai membawa jaring, pulangnya membawa banyak cerita. Mari bersama kita kembangkan Kampung Batara Papring, komunitas
berkembang masyarakat sejahtera. Memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu sambutan sekaligus launching si Papring Digital Based Learning oleh Ibu Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang kepada Ibu Dr. Ratna Wijayanti dan R. Paramita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya itu selalu rindu berada di antara anak-anak Kampung Batara ini. Bayangkan sudah sejak 2019 dan biasanya pertunjukan mereka adalah permainan anak tradisional itu ya di halaman depan itu ya. Itu luar biasa sekali hingga hari ini juga kami masih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mitra sekaligus founder sekaligus ketua Yayasan Kampung Batara Cak Widi Nur Mahmudi. Ini mitra yang luar biasa sekali, berlanjut terus, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk masyarakat Papring tentunya ya. Yang saya hormati juga pimpinan dari PLN. Saya tidak bisa menyebutkan seperti Cak Widi karena saya baru kemarin menghubungi pihak PLN dan alhamdulillah hari ini bisa hadir, meskipun awal Cak Widi mengatakan PLN tidak bisa hadir. Ternyata kalah sakti dengan pembina, ketika pembina yang menghubungi pihak PLN bisa hadir. Mohon maaf saya minta izin untuk berdiri ya, karena kalau saya tidak berdiri ini tidak kelihatan nanti. Tentu saja yang berbahagia bapak-bapak dan ibu-ibu Kampung Batara yang sudah bersedia hadir di sini, dan ibu-ibu tentunya yang kemarin juga mengikuti kegiatan pelatihan untuk pembuatan batik Papring. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang, itu institusi kami, dan secara lebih kecil lagi kami adalah tim Matching Fund. Jadi Matching Fund itu adalah program hibah yang diluncurkan oleh Dikti bekerja sama dengan Kedai Reka. Jadi kami memasang logo Kedai Reka di sana, termasuk logo untuk Diktinya juga dan Kampus Merdeka. Jadi ini adalah hibah untuk tahun kedua yang kami laksanakan di Papring untuk hibah Matching Fund-nya. Nah, hibah ini memang hibah yang berkolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra. Kami perguruan tinggi dari Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang, mitranya adalah Kampung Batara yang dipimpin oleh Cak Widi. Ini juga bisa disondingkan sebenarnya dengan BUMN. Untuk itu harapan kami mudah-mudahan tahun depan kita bisa bersanding dengan PLN. Jadi awal memang ketika kami mengajukan hibah itu, hibah kami itu dengan judul digital, rumah budaya berbasis digital. Namun karena hibah ini tidak mengizinkan kami untuk membuat bangunan secara fisik, maka kami memasukkanlah digital based learningnya. Digital based learning ini merupakan apa namanya? Jadi kita menyebutnya dengan si Papring. Jadi ini adalah sistem yang di dalamnya berisi tentang sistem yang akan digunakan untuk pembelajaran anak-anak yang ada di lingkungan Kampung Batara. Jadi di situ bisa dimasukkan nanti materi-materi yang diberikan oleh narasumber yang masuk ke Papring.
karena kan di sini seringkali ada narasumber ya, mulai dari narasumber yang itu seniman sampai Pak Menteri ya, Cak Widi ya. Nah, itu memberikan materi di sini kan luar biasa sekali. Maka kalau tidak disimpan itu kan sangat sayang sekali. Jadi digital ini nanti akan bisa digunakan untuk itu. Jadi materi-materi nanti bisa dimasukkan ke sana dan bisa digunakan secara berulang-ulang. Ada materi-materi yang berisi tentang budaya, ada materi-materi yang berisi tentang permainan anak, juga materi-materi apapun nanti bisa dimasukkan dan bisa digunakan oleh anak-anak yang ada di Kampung Batara, atau mungkin juga digunakan oleh siapapun yang membutuhkan untuk kegiatan proses belajar mengajar itu tadi. Makanya kami menyebutkan itu adalah dengan si Papring, jadi sistem informasi yang ada di Papring dengan digital based learningnya. Jadi untuk pembelajaran seperti itu. Itu adalah konsep pertama yang kami kemas dalam kegiatan Matching Fund. Yang kedua adalah kami melakukan inovasi untuk batik. Jadi inovasi untuk batik yang kami beri nama Batik Papring. Jadi logo yang ada di, nah ini di label ini sudah berhak cipta. Jadi berhak cipta dengan motif gambar seperti ini dengan nama Batik Papring. Ini sudah merek dagang yang dengan hak cipta resmi. Jadi tidak boleh nanti ada yang lain menggunakan ini, label ini, itu tidak boleh. Kita sudah punya hak cipta untuk itu. Tinggal nanti inovasinya akan kami kembangkan. Mudah-mudahan tahun depan kita juga bisa melanjutkan lagi, sehingga kami bisa melanjutkan pelatihan batik yang ada di sini dengan pelatihan batik tulis dengan motif-motif yang kami beri nama desain motif batik Nusantara. Jadi nanti akan ada banyak sekali motif yang bisa digunakan untuk motif dari batik Papring. Jadi tidak hanya, kalau saat ini kan masih berbentuk anyaman, kemudian pohon dan daun bambu. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi, ada dolanan, ada budaya atau apapun nanti bisa dimasukkan ke sana. Malah Cak Widi kemarin memberikan usul ke saya mau membuat batik yang isinya puisi. Ya tidak apa-apa juga. Cak Widi kan memang pinter ya nulis puisi. Jadi nanti puisinya itu ditulis di batik itu. Jadi hanya ada satu batik dengan satu puisi. Seperti itu maunya Cak Widi. Makanya kami kemas dengan nama Batik Nusantara. Seperti itu Pak. Jadi luar biasa sekali Cak Widi ini idenya Pak. Tidak ada batik yang puisi, itu tidak ada kalau tidak di Papring ya. Ya nanti diberi gajah uling sedikit. Yang penting ada puisinya. Kemudian kemarin juga yang ketiga inovasinya adalah inovasi untuk ini ya, pengembangan kerajinan bahan. Hanya kami membutuhkan inovasi. Jadi inovasinya itu dipadukan antara kerajinan bambu dengan batik. Batiknya bisa jadi juga batik Papring. Jadi seperti tas ini mungkin nanti akan bisa dikombinasi, di atasnya diberi batik, kemudian bawahnya juga, kemudian packagingnya juga nanti packaging batik itu bisa dibuat dari bambu juga. Nah, mudah-mudahan hal itu bisa dilakukan oleh masyarakat Papring. Jadi ini benar-benar nanti adalah produk dari masyarakat Papring yang nanti akan masuk ke Yayasan Kampung Batara itu tadi. Kemudian mudah-mudahan nanti juga bisa dibantu untuk pemasarannya, sehingga masyarakat itu nanti memproduksi saja. Jadi tidak usah berpikir ini nanti mau dijual kemana. Itu tugasnya Cak Widi sebenarnya yang harus mencarikan kemana pemasaran ini harus dilakukan. Itu tujuan akhir kami nanti akan seperti itu, sehingga UMKM yang ada di sini, baik itu UMKM untuk kerajinan bambu ataupun UMKM batik ataupun UMKM kopi, ini benar-benar bisa membantu perekonomian yang ada di masyarakat Papring. Itu harapan kami. Tapi tentu saja memang kami berangkat dari anak-anak yang ada di Kampung Batara. Jadi tujuan awal dari tahun 2019 kami melakukan riset yang berkolaborasi dengan Kampung Batara ini, tujuannya adalah supaya keberadaan Kampung Batara, Kampung Baca Taman Rimba ini tetap eksis. Saya paham dengan bagaimana kondisi perkembangan, artinya bagaimana Cak Widi mulai awal mendirikan Kampung Batara, kemudian berlanjut bagaimana dengan ketika sekarang sudah ada yayasan, tapi bagaimana juga dengan pengembangannya. Karena anak-anak yang ada di Kampung Batara ini, mereka juga kalau saat ini mereka sudah melakukan pendidikan formal ya Cak Widi, meskipun dulu awal-awal terbentuknya Kampung Batara, ceritanya dari Cak Widi adalah untuk menampung mereka yang tidak mengikuti pendidikan secara formal,
tapi mereka tetap bisa melakukan pendidikan di sini. Tapi itu luar biasa sekali perkembangan anak-anaknya, terutama ini yang satu ini mudah-mudahan 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi ya, nanti bisa menjadi mahasiswa di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu pengantar dari saya kenapa kami akan meluncing ini digital based learning ini. Jadi digital based learning ini hari ini akan kami launching dengan tentu saja untuk peralatan sudah berada di sini. Mudah-mudahan benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal, secara optimal untuk adik-adik yang ada di Kampung Batara, Kampung Baca Taman Rimba. Gimana slogannya itu? Kampung Batara, Kampung Baca Taman Rimba. Belajar cerdas tanpa batas, semua orang adalah guru, alam raya sekolahku. Mantap. Widya Gama kampusku gitu ya. Baik, mungkin bisa kita launching. Monggo Pak berdiri saja, jadi biar bisa sama-sama melaunching ini. Sistemnya bisa dibuka, bisa dimulai. Iya, baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kami melaunching digital based learning yang kami beri nama si Papring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.
Ibu kita nggak, iya, nggak balance live. Izin Bapak. Jempolnya 1, 2. Jempolnya 2 Pak Widi. Nah, 1, 2, 3. Cheers. Oke. Terima kasih. Cara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Tamam, kami persilakan. Pak Yai. Oh iya. Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan dengan dibukanya atau launching rumah budaya berbagi digital ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya dan kepada warga pabrik. Nah, hati ini ya syaulillailahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat. Taqdilana biha jamil hajat, taqdilana biha jamil hajat, taqdilana biha jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ta'ala darajat. Wa tuballighuna biha al-ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya belum salah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terjadi salah kata disengaja maupun tidak disengaja. Bila udah berbalik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.